Nah, bagaimana cara menggambar grafis? Maka yang saya pilih adalah ini nih. Saya klik insert, shape, lalu ini nih. Ini cycle hollow. Seperti ini. Lalu ini ada dotnya, ini saya dorong. Nah, seperti ini. Saya besarin lagi, saya penuhkan sampai di sana, mepet ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini nempel di kiri, atas, dan bawah. Kalau sudah bisa diberi warna yang sesuai seleramu. Saya suka abu-abu. Tanpa pinggiran. Lalu saya copy. Ini saya tekan. Saya copy lagi. Saya rapikan agar dia lurus. Kalau serasa sudah pas, maka ditekan grup. Lalu bisa di copy, paste, diputar. Nah, dari sini kita tahu bahwa lingkaran kita ini kurang pas gitu ya. Jadi kurang, nah seperti ini, kurang ke sana. Mana yang tidak pas bisa kita perbaiki. Sebentar, saya minum dulu. Oke, kita rapikan. Nah, kalau dia sudah pas di tengah, maka PowerPoint akan memberikan tanda garis merah itu. Garis merah itu otomatis dia akan keluar sendiri. Nah, jika sudah dirasa pas, maka kita tekan Ctrl dan A. Setelah itu di grup. Nah, kalau sudah ini kita bisa kecilkan. Kita copy, paste. Kita letakkan di sebelahnya. Copy, paste. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian ini semua kita bisa grup. Bisa dikecilkan lagi. Bisa di copy lagi, di paste, letakkan di bawahnya. Oke. Kemudian bisa di grup lagi dengan yang ini. Dirapikan, dipaskan dengan ini. Nah, copy, paste, letakkan sebelahnya.
copy lagi. Seperti ini. Lalu copy lagi, kita bisa letakkan sebelahnya lagi. Sebentar ya. Nah, seperti ini nih jadinya. Ini backgroundnya bisa diganti, desain, lalu format background bisa diberi warna yang kamu suka. Nah, seperti ini. Kalau gambarnya ini di Ctrl A ke home, maka ini bisa diganti warnanya sesuai selera. Nah, seperti ini bisa diganti. Oke, ini adalah contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Ini kan kamu bekerja di sebelah kanan. Hasilnya ada di sebelah kiri. Lalu yang di kiri ini bisa di-copy. Paste. Nah, saya hapus. Ini saya klik nih. Nah, yang ini saya klik. Bentar, ini saya klik kanan dulu. Ini gambarnya saya klik. Lalu di tempat grup ini save format, lalu grup ini saya ungroup, dia akan lepas. Saya hapus. Nah, kemudian kita fokus ke yang ini, tinggal satu ini. Kita bisa memberi warna dalamnya. Nah, ini kita bisa beri warna. Sebentar. Berarti ini tadi saya hapus lagi, sebentar ya. Save format, saya group, ungroup. Nah, tadi ini kan pakai holo, berarti saya pakai ini nih teman-teman. Kayak save, lalu yang ini nih. Nah, kita letakkan di sini bisa. Jadi yang ini kita lepas bisa. Agar lebih peka, lingkarannya dibesarkan seperti tadi, letakkan di samping sini, geret sampai ke sini. Nah, jadi full atas, kiri, dan bawah. Setelah itu kita bisa insert, save, lalu kita copy, paste, kita letakkan di bawahnya. Masih nggak sama. Oke, kita bisa memberi warna biru, lalu tanpa pinggiran. Ini juga tanpa pinggiran.
Lalu ini kita bisa beri warna biru yang muda. Nah, ini dengan ini kemudian saya grup, copy, paste, lalu diputar. Diatur tempatnya. Nah, kemudian kita bisa copy lagi, paste lagi, kita putar. Copy lagi, paste lagi, kita putar. Nah, kalau menurutmu sudah berasa pas, lalu kita blok. Setelah di blok, kita grup. Nah, lalu di grup. Bu, gimana Bu cara grup Bu? Oh iya, Di iya, keyboard. Ulang. Saya tekan 1. Oh, ini tadi kan 2 sudah saya grup ya. Ulang ya, seperti gini. Nah, ini. Sebentar, ini saya tidak jadikan grup. Sebentar. Sebentar, masih loading. Tekan save format, lalu ada tulisan grup di situ. Bentar ya, ini masih muter. Ini gini nih. Nah, ini ada grup, lalu ini saya ungroup. Nah, tadinya kan 1 nih ya, 1. Lalu saya copy kan jadi sebelahnya. Nih. Kalau sudah saya akan tekan nih. Ini saya rapikan dulu karena ini kan tampak kalau tidak sama. Loh, tampak kan kalau dia nggak lurus karena ini ada dotnya ini yang nggak mepet gitu. Maka ini nggak pas, jadi saya rapikan. Lalu saya tekan lagi. Oh, yang ini masih kurang ke kiri dikit. Lalu saya blok lagi. Oh, tampak lagi masih kurang ke kiri. Oke. Kalau sudah dirasa pas, lalu di blok ini ditekan, sama-sama ditekannya ya. Di shift ya, pakai shift. Kalau di keyboardmu pakai shift. Jadi ini ditekan pakai klik kiri, lalu tangan kiri tekan shift, lalu tangan kanan diklik lagi nih. Kalau sudah di blok, klik save format, lalu klik group. Terus klik group. Maka dia akan ngegroup. Kalau sudah tergroup seperti ini, lalu bisa di copy kan, di copy, paste, bisa diputar gini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau yang ini bagaimana? Ini saya klik, ini saya klik, ini saya klik. Nah, saya klik semua. Kalau sudah saya klik semua, lalu saya klik save format, lalu ada group, lalu group. Nah, seperti ini. Kalau sudah, maka dia akan tergroup. Kalau sudah tergroup, kita bisa copy paste. Lalu kita beri warna yang lain. Yang lebih mudah. Sebentar, masih loading juga. Lalu saya perkecil. Dan saya putar. Oke. Lalu bisa saya perkecil lagi, saya copy lagi, saya perkecil lagi, saya beri warna yang lain lagi, yang lebih mudah lagi. Saya dorong lagi untuk menjadi lebih kecil dia. Lalu saya putar lagi.
jadi bertumpuk. Lalu bisa di copy lagi, diperkecil lagi, kasih warna yang lain. Kecil banget, tengah-tengah. Nah, seperti ini bisa kita putar, diperkecil lagi. Oke, kalau sudah bisa dikontrol A, jadi di keyboardmu ada CTRL, kontrol, lalu sama huruf A ditekan bersamaan. Setelah itu klik grup. Nah, maka dia akan menyatu. Kalau sudah menyatu bisa kita dorong seperti tadi. Nah, kita copy, paste. Letakkan di sebelahnya. Lalu ini dengan ini di copy, paste, turunkan. Lalu ini dengan ini bisa kita grup, klik save format, lalu grup. Nah, kita bisa dorong, diperkecil lagi. Bu, bisa nggak Bu bikin kayak bentuk yang lain? Bisa. Atau yang Bisa. Ini kan kenapa saya menjelaskan ini? Karena pengembangan dari ini, gitu. Ini kita kan bisa lihat di masjid itu, biasanya di masjid itu kan ada pola-pola seperti itu. Kalau ini kan ada di ubin gitu ya. Jadi ini polanya. Jadi harapan saya kelak kamu bisa menjadi desainer gitu. Desainer ubin atau desainer apa gitu ya, bangunan. Itu asalnya dari seperti ini gitu. Jadi kamu menggambarnya itu bertahap. Maka dia akan menjadi pola. Sebentar ya, nanti akan saya jelaskan yang lain. Manfaatnya maksudnya. Bentar. Lalu ini saya grup. Nah. Oke. Seperti ini. Lalu ini saya copy, paste di sebelahnya. Jadi ini saya mengembangkan dari yang sederhana tadi, yang gambar yang pertama. Jadi nggak tiba-tiba terus jadi seperti ini kan gitu. Toh idenya itu kan seperti apa mulainya. Nah, akhirnya bisa kita membuat yang lebih rumit gitu. Nah, orang mengira kamu akan memakan waktu untuk menggambar ini, padahal kan enggak. Kan ini kan copy paste. Nah, seperti ini kan. Kita geser. Nah, seperti ini. Oke, ini kita hanya menggunakan satu bentuk. Bentuk apa yang kita gunakan tadi adalah bentuk lingkaran. Kita bentuk lingkaran, kita pipihkan gitu kan jadinya seperti ini. Apakah bisa yang lain? Bisa. Contohnya ini nih yang sudah jadi. Nah, ini pagar ini loh, pagarnya jembatan ini yang sudah jadi. Itu dari bentuk-bentuk yang sudah ada. Gitu. Sekarang kita nah, ini new slide. Apakah bisa grafisnya itu dari yang lain? Bisa. Grafisnya ini bisa dikatakan enak dilihat kalau dia harmoni gitu. Jadi bagaimana menggambar itu harmoni itu ya dari bentuk-bentuk ini yang berulangnya itu teratur gitu. Misal pakai ini. Nah, lalu ini ada dot kuning ini. Kita dorong ke tepi. Seperti ini.
Lalu kita bisa memanfaatkan yang lain, ini masih belum pas nih. Nah, kita bisa memanfaatkan shape yang lain ini. Biasanya kalau grafis itu bagus kalau menggunakan ini nih, equation shape ini. Jadi ada yang ini multifunction sign atau ini nih, plus sign. Ini bagus kalau digunakan di pola-pola gitu, seperti ini. Nah, ini bagus. Ini menggunakan yang sudah ada, bentuk yang sudah ada. Tapi kalau kamu mau membuat sendiri bisa. Jadi tidak tergantung dari shape yang ada, tapi kamu membuat sendiri, mengembangkan sendiri bisa. Nah, ini sudah pas. Lalu kita bisa menambahkan ini nih, insert shape yang ini nih, plus sign. Ini bisa dikecilkan, lalu bisa didorong. Ini bisa dilakukan di Google Slide atau di PowerPoint sama saja. Cuman letak-letak dari ikon-ikonnya saja yang berbeda. Kalau misalnya di PowerPoint itu ada di atas, kalau di Google Slide itu ada di pakai klik kanan gitu. Tapi semuanya bisa dipakai. Sebentar saya rapikan. Nah, ini saya rapikan bawahnya. Nah, oke. Nah, seperti ini kan bisa. Jadi tidak harus lingkaran, tapi kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain gitu. Lalu ini kita bisa kasih warna tanpa pinggiran. Ini warna yang berbeda tanpa pinggiran. Ini warna yang berbeda lagi. Lalu nih tanpa pinggiran. Jadinya seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa Ctrl A gitu untuk menggrup ini. Tapi kalau kamu masih nggak yakin dengan gambarmu ini, kamu merasa ada yang kurang, bisa ditambahkan dengan bentuk yang lain. Misal bentuk lingkaran. Kasih warna biru yang lain. Nah, ini bisa didorong. Jadi ini ada ini ya, bintil ini bisa didorong ini. Nah, seperti ini. Mau digeser lagi juga boleh, terserah sesuai selera.
Nah, ini. Kalau sudah dirasa oke, kamu bisa Ctrl A, klik Ctrl dan A, CTRL dan huruf A ditekan bersamaan, lalu klik grup. Nah, kalau sudah nih, kamu bisa kecilkan. Lalu di copy, paste, letakkan di bawahnya. Nah, lalu di grup. Nah, itu diatur lagi, dirapihkan, dorong nih. Nah, bisa di copy, paste, letakkan samping sini nih. Kemudian bisa di grup dengan sebelahnya. Di copy, paste, taruh di sebelahnya. Diatur tingginya. Nah, seperti ini nih. Jadinya, jadi tidak harus lingkaran. Ada lagi kah yang ditanyakan? Kita bisa Bu, Ibu. Ibu masih rekam layar kan, Bu? Masih. Oke, Bu. Masih. Oke. Coba saya buatkan yang lain, contoh yang lain. Jadi ini tadi adalah dari lingkaran, ini juga lingkaran, lalu ini adalah yang lain. Apakah masih bisa yang lain lagi? Bisa. Maaf ya, saya minum dulu. Oke nih, saya hapus. Nah, oh ya, di sini nih bisa ini nih backgroundnya diberi warna. Nah, seperti ini bisa. Sekarang coba yang lain. Bagaimana sih penerapan ini, penerapan desain ini dalam kehidupan sehari-hari? Itu kita kalau menggambar masjid, misal ya, atau mengucapkan ucapan selamat hari raya, itu kita bisa menggunakan desain ini gitu. Contoh, sekarang ini tadi adalah bentuknya persegi panjang. Bagaimana kalau kita membuat yang persegi? Caranya adalah klik, saya akan membuat baru ya. Seperti ini. Lalu saya klik desain. Lalu slide size. Saya pilih custom slide size. Lalu ini kan 13,33 ini ya. Ini juga saya buat 13. Iya, nggak apa-apa. Ini 13,333. Oke. Maximize. Lalu maka dia akan menjadi persegi. Nah, kalau sudah, kita bisa menggambar di sini. Malah enak karena apa? Dia sudah bentuknya persegi gitu. Beda dengan yang tadi, ini kan bentuknya persegi panjang. Tapi kalau kamu membuat di sini ini lebih enak. Contoh manfaat desain grafis yang lain, menggambar grafis yang lain adalah kita bisa menggambar jendela
Atau kita bisa menggambar ini ya. Coba perhatikan. Ini saya klik shape, lalu saya klik trapesium. Mana ya? Ini. Nah, gini nih. Oke ya. Saya mau menggambar kincir angin. Kincir angin yang di Belanda itu. Lalu saya copy, saya paste, saya dorong. Nah, seperti ini. Nah, ini mula-mula. Mula-mulanya ya. Lalu ini kita bisa beri warna coklat untuk atapnya tanpa pinggiran. Lalu ini dindingnya kita bisa kasih warna ini tanpa pinggiran. Lalu kita bisa memberi dia di warna ini, saya klik gradien. Lalu kita pilih yang ini nih, yang pinggir-pinggiran begini. Nah, sama atapnya juga. Atapnya saya pilih gradien. Nah, jadi dia akan memberi kesan 3 dimensi gitu. Lalu ini dengan ini kita klik, lalu kita group. Oke, sekarang insert new slide. Home ya, home, lalu new slide. Lalu ini saya hapus. Nah, di sini saya akan menggambar jendela. Jendelanya saya pakai ini nih. Perhatikan, saya pakai ini nih. Nah, kelihatan ya. Ini saya putar. Lalu saya beri warna coklat tanpa pinggiran. Lalu saya copy, paste, saya kasih warna yang lebih terang. Ini misal. Atau ini yang paling mudah nih. Nah, lalu ini saya kecilkan. Nah, sehingga tampaknya seperti ini nih. Oke, jadi seperti ada pinggirnya. Lalu ini dengan yang ini kita grup. Nah, jadi dia, nah seperti ada pinggirnya, padahal enggak. Tadi kan kita kan gambarnya pertama yang coklat tua, lalu kita tumpuk gitu dengan yang coklat muda ini, lalu setelah itu di grup. Jadi tampaknya ini seperti itu. Nah, saya akan mulai untuk membuat ini menjadi jendela. Saya klik insert, shape, lalu persegi panjang. Saya dorongkan di sini. Saya beri warna coklat tua tanpa pinggiran. Lalu saya copy, paste, saya putar, saya pendekkan. Lalu saya copy, paste, saya letakkan di sebelah sini. Copy, paste. Nah, jadi dari penerapan garis-garis yang harmoni seperti ini, dia akan menghasilkan bisa menjadi jendela. Saya tunjukkan bagaimana dengan aplikasi yang tadi ya, nanti saya tunjukkan sebentar. Saya akan mencoba menggambar ini dulu. Nah, jadi ini kan dari beberapa bentuk nih. Seperti ini ya kan. Lalu kita bisa kontrol A, tekan CTRL dan huruf A bersamaan. Lalu kita klik shape format, lalu group. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa copy. Kita masukkan ke sini nih. Paste. Lalu kita kecilkan.
Nah, kita letakkan di sebelah sini. Copy lagi, kita taruh sebelah sini. Lalu paste lagi, letakkan sebelah sini. Oke. Ini kita bekerjanya, lalu ini hasilnya. Lalu ini bisa kita copy. Di tempat hasil ini kita copy, paste. maaf. Lalu ini saya tekan, saya Ctrl A. Lalu saya klik save format dan group. Nah, ini dia. Sudah tergroup. Kalau sudah tergroup enak nih. Sekarang kita akan menggambar kincirnya. Ini bisa kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini. Kita akan menggambar kincirnya di tempat lain agar mudah. Oke. Caranya insert, save. Lalu saya pilih ini. Enggak setuju. Saya suka ini aja, trapesium. Oke. Diberi warna ini nih. Lalu di gradien. Gradiennya bisa dipertajam dengan memilih more gradient. Lalu ini saya ganti warnanya. Nah, lalu save outline, no outline. Lalu saya insert, save persegi panjang. Saya beri gradien ini. Nah, no outline. Ini saya tempel di sana, saya rapikan. Nah, kalau sudah ini dengan ini saya group. Kalau saya sudah merasa cocok, saya group. Lalu saya perkecil. Saya copy, paste, saya putar. Seperti ini. Lalu ini dengan ini saya group. Setelah itu saya copy, paste. Nah, oke. Kalau sudah, saya group lagi. Kita bisa kecilkan. Seperti ini. Nah, kalau kamu nggak cocok, misalnya merasa kurang lebar, bisa kita undo. Ininya diperlebar misalnya, kamu nggak cocok nih, rasanya nggak pas, ini kurang lebar nih ya. Ini juga dilebarin. Kalau sudah, kita copy, paste, putar.
Kalau udah di insert, shape lingkaran, letakkan tengahnya. Nah, ini kan juga grafis nih. Jadi harmoni dia. Lalu saya beri gradien. Oke, tanpa pinggiran. Nah, kalau sudah dikontrol A, CTRL dan huruf A tekan bersamaan, grup. Kalau udah kita copy, kita letakkan di sebelah sini nih. Kita putar. Nah, jadi kalau sudah ini dengan ini kita grup. Nah, jadi deh. Nah, sudah jadi. Kita bisa besarkan, kita bisa kecilkan, kita bisa copy, paste. Nah, seperti ini. Ini adalah desain bentuk grafis gitu. Jadi dari bentuk-bentuk lalu akan menjadi bangunan. Bagaimana yang lain? Oke, sampai di sini adakah yang ditanyakan? Halo? Jadi harus bikin grafis, Bu. Jadi grafis itu kayak gimana? Iya. Nah, tujuan akhirnya adalah kamu bisa mendesain bangunan dari grafis ini. Nah, saya akan menerapkan ini untuk bangunan. Bangunan yang lain. Oke, saya akan insert home ya, new slide. Oke. Di sini, misal saya akan menerapkan ini untuk menggambar. Nah, ini ya. Saya buat persegi panjang. Seperti ini. Lalu saya tambahin ini, insert, shape. Saya pakai ini nih. Nah, ini. Lalu ini ada dotnya, ini saya tekan. Seperti ini. Oke, saya putar. Nah, saya kasih warna coklat misalnya. Saya gradienkan. Oke, tipenya yang seperti ini. Nah, lalu ini saya bisa ngopi dari sini nih. Nah, ini saya copy slide-nya, saya pasang di sini. Sebentar, salah. Ini saya screenshot, saya pastekan di sini. Oh, karena saya sedang rekam layar ya, jadi dia nggak mau screenshot gitu. Coba kalau ini saya kontrol A. Sebentar, saya kontrol A. Lalu saya grup. Saya kembali ke sini. Ini saya rapikan. Saya pastekan ini sebentar. Ini yang sudah saya grup. Ini saya beri warna tanpa pinggiran.
seperti ini. Mungkin seperti ini nih. Nah, jadi ini kita gambar masjid gitu misalnya. Lalu ini kita kontrol A biar menyatu, lalu kita bisa grup. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa menggambar menaranya. Dari ini kita bisa ganti nih. Ini kita ganti shape format, edit shape, change shape. Kita bisa pilih persegi panjang. Jadi persegi panjang kan. Misal tanpa ini, lalu ini kita kontrol A, kita grup, nah lalu kita copy, kita letakkan di sebelah sini. Seperti ini. Ups. Nah, seperti ini. Ini kita grup. Kita bisa copy, paste, kita letakkan di sebelah sini. Nah, harapannya kamu bisa menggambar bangunan, gitu, mendesain bangunan. Boleh rumah ibadah, ini mercusuar, atau kamu menggambar desain yang lain. Manfaatnya ini adalah bisa untuk ini nih temboknya, gitu. Bisa juga untuk membuat temboknya ini gitu. Kamu buat misal model batu bata gitu. Bagaimana membuat model batu bata? Bisa. Jadi caranya ini nih. Kalau mau membuat model batu bata itu kita pertamanya insert ini nih. Nah, persegi panjang. Jadi ini grafisnya kan grafis batu bata. Sebentar saya carikan gradiennya. Oke, kalau sudah pas, kita copy, paste seperti ini kan. Nah, ini saya edit shape. Jadi trapesium. Semua berubah jadinya.
Nah, saya akan memberikan pola batu bata di sini. Saya grup. Saya letakkan di sini. Nah, bisa begini. Lalu kita pasang ini sama kayak tadi. Cuman ini kan jadinya dindingnya ada polanya. Gitu aja sih bedanya. Kita tinggal masang baling-baling dan atap. Ctrl A, save format, grup kecilkan, di baling-baling, copy. Nah, seperti ini. Lalu bisa diputar. Jadi tugasmu adalah menggambar bangunan gitu. Terserah apa. Dengan hiasan dari desain grafisnya. Lalu apakah bisa ditambah yang lain? Boleh. Tambahin ini, save. Ini sudahkah saya grup? Oh, belum saya grup ya. Sebentar, saya grup dulu. Ctrl A. Lalu saya grup. Nah, kalau sudah saya bisa menambahkan ini nih.
Nah, seperti ini jadinya seperti apa? Seperti ini. Kalau desainnya seperti ini, persegi bentuknya, ini kita bisa posting di Instagram karena Instagram itu kan bentuknya persegi. Tapi kalau mau diposting di YouTube atau di Facebook itu seperti ini. Jadi yang bentuk yang persegi ini cocoknya di Instagram. Nah, ini nih jadinya. Gampang toh? Oke, saya hentikan rekam layarnya.